Sengaja saya ajak jemaah saya duduk di tempat ini karena menurut informasi yang sudah saya dapatkan dari mulut ke mulut dan bahkan dari masyayikh, bahwasanya ya sekitar lokasi inilah tempat onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Lalu kemudian dari sinilah mulainya pembangunan Masjid Quba ini. Ini ditandai dengan satu titik yang kalau kita perhatikan ini di atas kubah ini ya Bapak Ibu. Kubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali perjalanan city tour kita ini. Kita bersama-sama berdoa dulu. Doa yang kita lafalkan sekarang ini adalah doa keluar rumah. Oke, ikuti ya doa ini Bapak-bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo Mas Indra. Halo Mas Erwin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mas Bayu? Halo. Mas Kafi. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah kita akan mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah di sekitar kota Madinah ini. Pertama kali yang kita kunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak didapatkan di masjid-masjid yang lain. Dan Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau diperintah oleh Allah untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib, yang lalu kemudian kita lebih mengenal kota ini dengan nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita di situ akan melaksanakan sholat karena kita dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya atau dari penginapannya, lalu kemudian dia menziarahi Masjid Quba dan melaksanakan sholat di sana, maka dia diberikan pahala seperti pahala melaksanakan ibadah umrah. Itu pesan Rasulullah. Kalau bahasa Arabnya, redaksi suci Rasulullah adalah man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Nah, itu dia. Setelah itu kita akan mengunjungi salah satu perkebunan kurma, walaupun hanya sejenak di situ. Yang penting kita harus tahu bagaimana kebun kurma di kota Madinah ini. Barangkali nanti bapak-bapak sekalian ingin mengkapling, silahkan. Ya, kebetulan saat ini kurma sedang berbuah lah. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kurma itu berbuah. Buahnya buah kurma tapi. Ya, buahnya buah kurma, kira-kira begitulah. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Yang hitam itu ya ini yang paling istimewa, yang kita namakan dengan kurma Nabi atau kurma ajwa. Yang kemarin kita Ya, kemudian insya Allah kita akan mengunjungi tempat-tempat pertempuran, tempat-tempat peperangan antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Di antaranya insya Allah kita akan mengunjungi Uhud ya, lembah Uhud, karena disitulah tempat terjadinya perang yang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah melawan pasukan kaum musyrikin yang saat itu panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Perang itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah.
Yang pasukannya 313 itu ya? Itu perang Badar. Oh, Ini beda. Ini mas, di sebelah kanan kita ada masjid ya. Di sebelah kanan kita ada masjid. Ini dinamakan dengan Masjid Bilal ya. Kita tahu Bilal itu adalah salah satu muadzin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Beliau luar biasa melengking suaranya dan indah sekali, merdu. Nah, setelah itu insyaallah kita akan bergeser ke Masjid Qiblatain. Merupakan salah satu masjid yang sangat bersejarah di dalam Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melakukan sholat di situ, karena kalau rombongan besar biasanya di situ kita hanya sekedar lewat saja. Tapi mudah-mudahan kalau rombongan kecil seperti ini, ya bukan rombongan kecil ya, rombongan istimewa, kan gitu, rombongan spesial. Insya Allah kita bisa nego ke sopir kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat di situ. Amin. Kemudian setelah itu kita akan melewati lokasi yang dinamakan dengan lokasi Khandak, ya juga tempat terjadinya peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Oke, ya jadi itu ringkasannya ya. Ringkasan yang akan kita kunjungi: Masjid Quba, Kebun Kurma, Uhud, lalu kemudian kita ke Qiblatain dan ke Khandak. Jadi 5 titik yang akan kita kunjungi. Nah, ini insyaallah semuanya akan saya uraikan satu persatu, penjelasannya bagaimana sehingga kita ada gambaran, dan mudah-mudahan dengan gambaran-gambaran itu kita lebih mencintai agama Islam, lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai syariat-syariat Islam, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu tujuan puncak kita melakukan ibadah, melakukan apa saja kegiatan di dalam agama ini adalah tujuannya agar kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke. Detailnya insyaallah saya kutipkan, tapi saya tidak videokan. Oke, kita lanjut nih di sebelah kiri kita. Nah, ini masjid. Penampakan masjid ini masya Allah anggun megah, tapi jarang dikunjungi dan jarang dimasuki ya. Kita jarang masuk di sini. Ini dinamakan dengan Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah. Jadi pertama kali Rasulullah memimpin para sahabat melaksanakan sholat Jumat di sini. Nah, di sini. Pertama kali. Cuman ya itu dia, kita hampir tidak pernah ke sini ya, hanya lewat saja. Sholat Jumat nih, memimpin sholat Jumat. Iya, di sini pertama kali sholat Jumat diselenggarakan. Kita sedang menuju Ini sejarah, Bro. Masjid Quba. Oh, sejarah betul itu. Jadi pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di situ. Mana jalan-jalan ke Haram? Kita sudah berada di pelataran masjid yang kita tuju, yaitu Masjid Quba. Yuk, di sini aja. Kalau mau foto di sini. Tapi sebelum foto saya liput dulu. Saya wawancari, siapa namanya Mas? Bayu, Mas, Indra. Mas, Kafi dari Batam. Mas. Erwin, Haji Erwin. Ini ceritanya Bapak Ibu sekalian, mereka ini datang umrah dalam rangka apa juga? Reunian. Masya Allah, subhanallah. Oke, kita fotoan ya. Oke, kita sudah mendekati pintu masuk. Mengajak bapak-bapak ini untuk melaksanakan ibadah spesial di masjid ini. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Itu pesan Rasulullah tertulis di situ. Ya, seperti biasa jangan lupa saat kita masuk masjid nanti kita pandu membaca doa masuk masjid. Kalau muat, kalau nggak muat nggak apa-apa, dipegang aja. Salah satu pintu utama kita insya Allah masuk melalui pintu ini, nomor 6. Oke, Mas Bayu, Mas Erwin, ya lepas sendal. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك آمين. Kita taruh sendal di sini ya? Atau bagaimana? Kita bawa aja? Iya, saya juga naruh di situ, Mas. Ya, mereka sudah sholat. Jadi yang paling kanan ini adalah Mas Kafi, kemudian Mas Erwin. Sebelah kirinya Mas Erwin itu Mas Bayu, dan terakhir ini Mas Indra. Nah, sekalian Bapak Ibu, saya ingin meliput bagaimana situasi terkini di dalam Masjid Quba ini. Dan ternyata Masya Allah sekarang sudah ada tempat air zam-zam khusus ini di depan kamera ini, seperti tembok ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tempat para jemaah minum air zam-zam. Jadi tidak menggunakan tong lagi ya, tapi sudah seperti ini ya Bapak Ibu. Masya Allah, semakin dibangun, semakin dirapikan, semakin lengkap. Ya, sengaja saya ajak jemaah saya duduk di tempat ini karena menurut informasi yang sudah saya dapatkan dari mulut ke mulut dan bahkan dari masyayikh, bahwasanya ya sekitar lokasi inilah tempat onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Lalu kemudian dari sinilah mulainya pembangunan Masjid Quba ini. Ini ditandai dengan satu titik yang kalau kita perhatikan ini di atas kubah ini ya Bapak Ibu. Dan kubahnya nah, ini titiknya nih. Jadi titik ini tidak pernah hilang, dijadikan sebagai tanda bahwasanya di titik inilah atau sejajar dengan titik inilah onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Nah, jadi para jemaah sering bertabarukan dengan lokasi ini, tempat onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Jadi tidak jauh sih dari mihrab ini Bapak Ibu. Posisi tempat ini yang penting tandanya adalah ini. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian tahu kalau ke sini, terutama ibu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kayaknya nggak bisa. Nah, ini dia sekali lagi. Nah, oke. Jadi bersama saya saat ini, tadi saya sudah sebut namanya satu persatu. Mas Indra, kemudian Mas Kafi, dan terus ini Mas Erwin, dan terakhir itu Mas Bayu. Oke. Ya, moga-moga informasi ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian, kepada siapa saja yang menyaksikan tayangan ini. Ini sekarang tempat para jemaah minum air zam-zam di Masjid Quba ini. Masya Allah, sudah dibikin permanen seperti ini, rapi banget ya.